Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Prof. Budi dan Bapak Adi selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Saya Mariani Anissa dari kelas reguler A1 Pasca Sarjana UNES akan menyampaikan media pembelajaran matematika yang saya kerjakan. Untuk topik pembahasan di sini saya ada 4. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran yang nanti terdiri dari RPP, LKPD, penilaian afektif dan kognitif. Yang kedua tentang media yang saya gunakan. Jadi nanti media tersebut bisa digunakan di komputer dan di mobile phone. Yang ketiga manfaat media. Jadi apa yang saya kembangkan di dalam media tersebut dan bagaimana proses pembuatan medianya. Di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu Adobe Flash Professional CS6. Kita ke pembahasan yang pertama yaitu perangkat pembelajaran. Sebagai gambaran proses pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan bantuan multimedia interaktif, maka dibuatlah perangkat pembelajaran sebagai berikut. Untuk RPP, materi peluang di kelas 8 SMP semester 2 dengan kompetensi dasar 11.1 sampai dengan 11.4, dan di dalam RPP tersebut menggunakan model problem based learning. Kemudian LKPD-nya ini juga menyesuaikan dengan RPP yang ada. Jadi karena di sini RPP-nya itu ada 4, maka LKPD-nya juga ada 4 dan menggunakan permasalahan-permasalahan kontekstual yang biasa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penilaian afektif, di sini saya menggunakan teknik pengamatan dan lembar observasi siswa. Kemudian yang terakhir tentang penilaian kognitif, yaitu menggunakan teknik tes tertulis dengan bentuk soal pilihan ganda dan urean. Selanjutnya, di sini media yang saya kerjakan yaitu bisa digunakan di dalam alat seperti komputer dan mobile phone. Tapi mobile phone yang digunakan di sini yaitu bertipe Android. Media yang saya gunakan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa bisa digunakan di dalam komputer. Nah, jika media tersebut digunakan di dalam komputer, berarti nanti yang digunakan yaitu format file yang bertipe SVF, dan nanti untuk tampilannya itu bisa dibuka di dalam aplikasi Complayer seperti gambar ini ya, nanti filenya seperti ini dan berupa video yang bisa diklik di setiap tombolnya. Kemudian jika media yang saya buat digunakan di dalam mobile phone, maka nanti format file yang diberikan berupa APK ya, dan setelah menginstal APK media peluang, kita juga harus menginstal aplikasi Adobe Air ya, Adobe Air agar media dapat berjalan dengan baik. Karena terkadang jika di dalam HP Android tersebut tidak ada aplikasi Adobe Air, maka media peluang APK yang saya gunakan tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti setelah diinstal akan muncul ikon APK peluang seperti ini ya, dengan gambar 2 detik kecil berwarna merah. Selanjutnya topik pembahasan yang ketiga yaitu
tentang manfaat media. Apa yang saya kembangkan di dalam media yang saya buat ini akan saya jelaskan pada tampilan komputer dan pada tampilan mobile phone. Tapi di sini yang pertama-tama akan saya tampilkan yaitu bentuk media jika digunakan di dalam komputer. Jadi inilah tampilan pertama yang akan muncul ketika tombol saya ulangi, jadi inilah tampilan pertama yang akan muncul di dalam layar komputer jika file SWF yang tadi saya jelaskan itu diklik. Nah, kita klik aja tombol mulai di sini, kemudian akan menunjukkan tentang materi dari media yang digunakan. Nah, di sini materi yang digunakan yaitu peluang untuk kelas 8 jenjang sekolah menengah pertama. Ya, selanjutnya kita bisa mengeklik tombol menu di sini, ya, dan akan muncul tampilan utama dari media yang saya kembangkan yang terdiri dari 5 tombol ini. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan bentuk media saya dari tentang ini dulu ya, tentang help. Ini sebuah kata pengantar dari saya untuk orang yang sekiranya nanti akan menggunakan media saya ini untuk pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada 5 tombol ya: indikator, motivasi, materi, contoh soal dan pembahasan, dan author. Just click the point wanted to see. Jadi tinggal klik aja tombol-tombol ini jika ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Dan kita kembali ke menu utama. Ya, yang pertama akan saya tampilkan yang kedua akan saya tampilkan indikator. Ya, tombol indikator ini berisi tentang kompetensi dasar yang digunakan untuk materi peluang kelas 8 jenjang SMP di semester 2 ini. Ada satu kompetensi dasar kognitif, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan, dan kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, jika kita klik tombol next, maka akan muncul indikator pencapaian kompetensi atau biasanya itu disingkat dengan IPK. Ada 4 IPK yang dimunculkan di dalam KD peluang ini, sehingga 4 IPK inilah yang mengacu pada pembentukan RPP maupun LKPD yang saya buat. Karena ada 4 IPK, maka RPP-nya pun juga ada 4, begitu pula untuk LKPD-nya. Ya. Nah, kalau ingin melihat kembali kompetensi dasar, bisa dengan tinggal mengeklik tombol back di sini, dan kalau sudah cukup bisa kembali ke menu utama dengan memilih tombol home. Ya. Nah, selain indikator ada pula motivasi. Nah, di sini motivasi yang saya berikan itu berupa video, ya, yang dimana dia bisa di play jika diklik tombol ini, ya, sebagai mungkin dorongan untuk siswa biar lebih semangat dalam belajarnya, untuk merefleksi diri, memperbaiki diri, untuk jangan menyerah pada sesuatu hal yang belum dicoba, seperti itu, ya. Nah,
Kemudian saya kembali ke menu utama. Kita ke tombol materi. Materi di sini saya memberikan 3 materi. Yang pertama, kemungkinan suatu kejadian. Yang kedua, frekuensi relatif suatu hasil percobaan. Yang ketiga, peluang suatu kejadian. Nah, ini jika kita klik materi, maka akan muncul masalah, solusi, dan PR. Jadi materinya itu berupa permasalahan, karena RPP yang saya gunakan itu kan menggunakan metode PWL. Jadi materinya pun juga berasal dari suatu problem atau masalah. Nah, masalah ini sendiri juga saya memberikannya pada bentuk video. Jadi anak-anak nanti mengamati video pembelajaran yang berkonteks permasalahan sehari-hari gitu. Kemudian setelah anak tersebut melihat, mencermati masalah yang saya berikan di sini, maka mereka akan mengerjakan, mengerjakan. Kemudian setelah selesai dikerjakan bersama-sama, guru dengan anak-anak itu melihat solusi dari problem ini, tinggal mengeklik tombolnya dan menyaksikan hasil pembahasannya seperti itu. Nah, jika ini digunakan di dalam komputer, itu biasanya digunakan oleh pihak guru ketika mengajar di kelas, jadi menggunakan proyektor dan siswa mengamati. Ya, karena siswa SMP itu biasanya tidak diperbolehkan membawa mobile phone ke dalam kelas kecuali atas izin dari guru yang bersangkutan dan izin dengan guru BK. Jadi misalkan waktu pembelajaran matematika siswa diminta untuk membawa HP, maka HP tersebut bisa dibawa, tetapi izin ke guru BK, dan nanti setelah pembelajaran matematika selesai, maka mobile phone tersebut dikembalikan ke guru BK lagi atau ke wali kelas untuk disimpan sampai pulang sekolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk tampilan komputer, kalau pandangan dari saya itu digunakan dari pihak gurunya begitu. Kalaupun ada sekolahan yang siswanya itu berada dalam ekonomi yang tinggi, berarti bisa membawa laptop, berarti nanti bisa digunakan oleh siswa secara berkelompok di dalam kelas. Nah, selain itu PR-nya di sini juga saya memberikan PR ada 3. Ya, untuk kembali ke materi tinggal diklik tombol home tadi aja, dan untuk materi kedua dan ketiga isinya juga sama, berupa masalah, solusi, dan PR, dan semuanya berupa video. Ya, video pembelajaran yang dimana siswa mengamati secara bersama-sama di kelas sebagai materinya. Nah, untuk PR itu sendiri ini nanti bisa dikerjakan di rumah, karena media yang saya gunakan itu bisa diputar atau bisa diinstal di dalam HP Android siswa. Begitu. Nanti untuk penjelasan di mobile phone akan saya jelaskan setelah saya selesai menjelaskan tampilan pada komputer ini. Nah, ini masalah pada topik materi ketiga. Apa kabar anak-anak? Ya, sama, cuma beda backgroundnya aja. Bagaimanakah cara menentukan? Ya. Tinggal diklik-klik aja. Jadi ini dari masing-masing tombol itu saya memberikan perbedaan ketika dia tersentuh. Kalau dia tersentuh berarti itu sudah menandakan
bisa langsung menuju ke apa yang diinginkan. Misalkan ini kan tampilannya putih, kalau dia hitam berarti udah kesentuh, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya ke contoh soal pembahasan. Di sini kenapa saya tidak memberikan latihan soal tetapi hanya contoh soal dan pembahasan, karena saya menginginkan media saya ini bermanfaat untuk semua guru matematika dan bisa digunakan seterusnya tanpa melihat kendala latihan soal yang saya berikan, karena ada beberapa faktor-faktor yang menjadikan saya menghapus latihan soal yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, soal yang saya buat berupa tipe soal pilihan ganda. Jadi biasanya kalau soal matematika berupa pilihan ganda itu memudahkan siswa untuk memilih tanpa memikirkan jawaban yang benar. Jadi alangkah baiknya jika latihan soal yang diberikan itu berupa uraian. Jadi saya memberikan solusi bahwa latihan soalnya itu bisa diganti dengan kertas ulangan yang diberikan langsung kepada siswa, dan soal-soal latihan soalnya itu pun disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing siswa di sekolahan tersebut. Alasan yang kedua, jika saya memberikan latihan soal di dalam media saya dan ternyata soal yang saya berikan itu merupakan soal yang mudah di suatu sekolahan, sehingga menginginkan guru tersebut, guru yang menggunakan media saya ini ingin mengganti soal latihan yang sudah ada, sedangkan guru itu tidak tahu bagaimana cara mengubahnya, begitu. Nah, jadi untuk menghindari pengeditan latihan soal, maka saya memberikan contoh soal dan pembahasan saja di dalam media saya, karena lebih efisien pemanfaatannya untuk keberlangsungan selanjutnya, begitu. Nah, untuk tampilan peluang dan contoh soal pembahasan itu tampilannya seperti ini. Jadi ada 10 contoh dan pembahasan yang saya berikan. Dengan jika ingin melihat contoh soal yang pertama, tinggal diklik aja tombol 1 di sini, maka akan muncul contohnya dan pembahasannya. Ya, begitu pula untuk yang lain, tinggal diklik aja seperti ini. Ya, begitu. Kemudian kita bisa kembali ke menu utama dengan mengeklik tombol home ini. Yang terakhir tentang tombol author, sebagai penanda bahwa media ini saya buat, saya kerjakan sebagai tugas dari media pembelajaran di Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Seperti inilah tampilan author dari saya. Selanjutnya yang terakhir itu tombol exit. Nah, tombol exit di sini untuk tampilan di komputer dia tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, karena jika kita klik tombol exit maka dia tidak akan berfungsi. Jadi medianya masih tetap jalan meskipun kita sudah mengeklik tombol exit. Tombol exit di sini itu hanya bisa digunakan dan berfungsi ketika media ini ditampilkan di dalam mobile phone atau HP Android. Nanti akan saya tampilkan tampilannya seperti apa. Jadi untuk tampilan di komputer, jika kita ingin menghentikan media tersebut, maka kita harus menyilang tombol X di dalam Go Player ini. Ya, kemudian
Untuk tombol-tombol yang ada di COM player seperti play atau pause ini, jika kita klik itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jika ingin menjeda media, ya itu tidak bisa. Tetapi ketika saya klik tombol stop, maka nanti tampilan medianya akan kembali ke menu utama ketika file SWF-nya diklik. Nah, saya contohkan seperti ini. Jika saya klik tombol stop, nah, maka media akan berhenti, ya, dan bisa dimulai kembali dari awal. Nah, seperti ini, ya. Dan kita jika ingin keluar tinggal kita klik tombol silangnya aja. Nah, jadi begitulah tampilan media yang saya buat, yang saya kembangkan jika digunakan di dalam komputer. Selanjutnya, tampilan media yang saya buat jika digunakan pada mobile phone. Oke, kali ini saya akan menampilkan media yang saya buat jika digunakan di dalam mobile phone. Jadi dia berupa APK, ya. Nah, jika media tersebut diinstal di dalam mobile phone, maka kita juga harus menginstal aplikasi Adobe Air, ya, seperti yang nampak di sebelah kiri dari ikon media peluang yang saya buat. Nah, jika Adobe Air itu sudah terinstall, maka kita baru bisa menggunakan media APK peluang. Nah, sekarang kita coba klik ikonnya, ya, seperti ini. Ya, jadi tampilannya itu sama seperti jika kita memunculkan di dalam komputer. Ya, cuma di sini kalau dia ditaruh di mobile phone, bentuk rotasinya itu berupa landscape, ya, tidak potret karena menyesuaikan bentuk yang saya buat. Nah, dengan kita mengeklik tombol mulai, maka akan langsung masuk ke dalam tampilan menu multimedia interaktif matematika peluang yang saya buat untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Nah, di sini nanti untuk menu-menu yang ada itu pun juga sama, ya. Cuma di sini kan saya hanya ingin menampilkan tampilan media jika dia diputar di dalam mobile phone itu seperti apa, ya, gitu. Nah, untuk dari masing-masing tombol yang ada di menu ini sepertinya sudah saya sampaikan di tampilan ketika di komputer untuk pemanfaatannya dan penggunaannya. Jadi untuk tampilan dalam mobile phone ini saya cukupkan sampai di sini saja. Dan ketika kita ingin keluar dari media yang saya buat, tinggal kita klik aja tombol exit, ya. Kalau misalkan kita klik tombol back yang ada di HP, nanti musik yang ada di media itu tetap jalan. Nah, seperti ini kan kita kembali ke back, ya, itu musik masih jalan otomatis, cuma menandakan bahwa media yang kita gunakan itu belum berhenti. Jadi kalau saya klik kembali pun dia masih berputar seperti sebelumnya. Tapi kalau kita klik tombol silang, ya, nanti media tersebut akan berhenti seperti ini. Nah, jadi begitulah tampilan media peluang saya jika digunakan di dalam mobile phone. Sekian dan terima kasih. Seperti itulah tampilan media saya jika digunakan di dalam mobile phone bertipe Android. Selanjutnya
kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu proses pembuatan media. Di sini saya menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional CX6 untuk membuat media yang sudah saya tampilkan sebelumnya itu. Ada beberapa langkah-langkah yang saya gunakan. Yang pertama, saya merencanakan konsep media pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi saya ingin konsepnya itu seperti apa bentuknya, saya rencanakan dulu, dan materi apa yang saya gunakan di dalam media ini itu terdapat dalam langkah pertama ini. Yang kedua, membuat skin setiap tampilan, karena Adobe Flash Professional CX6 itu terdiri dari beberapa skin yang menghubungkan. Jadi saya membuatnya terlebih dahulu, saya membutuhkan skin berapa untuk media yang nanti dikerjakan. Setelah skin sudah selesai, maka saya memilih gambar atau background yang tepat untuk mengisi dari masing-masing skin, kemudian memilih musik instrumen yang sesuai, yang sekiranya itu bagus untuk media pembelajaran, tidak mengganggu konsentrasi siswa ketika proses pembelajaran, dan pembentukan tombol-tombol sebagai penghubung antara skin satu dengan skin yang lainnya. Setelah itu, langkah keempat, memberikan script action di setiap tombolnya, karena di dalam Adobe Flash Professional CX6 ini, dari masing-masing tombol itu diberikan suatu action atau script action yang bisa menghubungkan mau dibawa kemana tampilan tersebut. Begitu, apakah nanti ke tampilan frame selanjutnya atau ke tampilan skin keberapa, itu yang menentukan adalah script actionnya. Yang terakhir yaitu menginput video pembelajaran, karena di dalam media yang saya buat ini kebanyakan itu berupa video-video pembelajaran yang berkonteks masalah kehidupan sehari-hari, begitu pula dengan solusi dari video permasalahannya, dan ada pula video motivasi. Itu merupakan langkah terakhir dari saya. Sebelumnya itu saya memberikan beberapa materi-materi yang teks seperti contoh soal dan pembahasan, itu saya kerjakan di dalam langkah-langkah sebelum input video pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam tampilan berikut ini. Akan saya tampilkan file Adobe Flash Professional CX6 yang saya gunakan, yang saya kerjakan ketika pembuatan media peluang ini. Nah, inilah file FLA yang saya buat. Jadi ada beberapa skin. Di sini skin 1 itu tampilan utama ketika tadi ya mulai masuk ke medianya. Kemudian ini tampilan masuk ya, masuknya tadi. Kemudian skin menu utama, kemudian skin author, ini skin contoh soal dan pembahasannya, kemudian skin help, skin video motivasi, ini skin indikator, skin materi yang 3 pilihan materi itu, kemudian skin untuk tampilan materi pertama, kemudian ini skin untuk video masalah materi pertama, kemudian skin solusi video materi pertama ya, seperti ini. Jadi ada beberapa skin-skin yang ada di dalam flash saya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, itu ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 skin yang saya gunakan. Kemudian untuk action script seperti yang tadi saya jelaskan, itu saya contohkan misalkan ini tombol mulai ya, itu ada script actionnya seperti di sini ya. Script actionnya itu bisa dilihat ya, ini adalah script actionnya ya, bahwa nanti ketika diklik tombol mulai maka dia akan go to and play ke dalam skin masuk. Nah, skin masuk itu tadi kan yang ini, nah yang hijau ini, nah nanti di dalam menu itu sendiri, ini tombol menu itu juga ada screen actionnya. Nah ini ini adalah screen actionnya ya. Ada banyak. Oh, ini deh, maaf. Yang ini. Kalau yang masuk itu yang di sini. Dia go to and play ke menu. Kalau yang menu itu saya action frame-nya banyak karena tombolnya kan ada 5. Jadi ini screen actionnya juga banyak. Seperti itu. Ya, dan ada tombol stop biar tampilannya itu tidak jalan-jalan terus. Ya, itu contoh masing-masing dari action script yang saya buat. Jadi ada yang menggunakan go to and stop dan ada yang menggunakan go to and play ya, tergantung dari keinginan saya, apakah nanti dia akan stop di tampilan itu apa bisa langsung jalan seperti tadi ya. Kalau yang script actionnya seperti itu ya, dan propertiesnya pun di sini saya menggunakan Air 3.2 for Android karena agar bisa digunakan di dalam HP Android, dan action scriptnya pun yang bertipe 3.0, jadi action scriptnya lumayan panjang seperti ini. Kalau action script 2.0 tidak panjang seperti ini, hanya mungkin cukup go to and play ke menu berapa, ke skin apa, seperti itu ya. Jadi itulah media saya ya untuk pembuatannya. Ini saya mulai membuatnya itu dari bulan Maret, kemudian bulan April, bulan Mei sampai bulan Juni. Jadi progresnya itu sekitar 4 bulanan, dan akhirnya alhamdulillah medianya selesai dibuat dan bersyukur bisa digunakan di dalam HP Android. Seperti itu presentasi dari saya tentang media yang saya gunakan. Untuk kurangnya atau mungkin ada salah kata dari saya meminta maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.